Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang kalau dicari di dalilnya masuk angin itu emang nggak ketemu sih. Nggak ketemu ya. Semua dalam mencari kesembuhan itu harus dicari berbagai macam cara. Yang jelas jangan sampai keluar dari syariat, tidak syirik dan juga tidak musyrik. Itu harus seperti itu. Kalau cari orang Arab sana masuk angin ya tetap makan aja madu begitu aja ya. Sampai sini pun ya sama. Tetapi persoalannya bukan hanya madu saja. Nah di sini saya memang meneliti sejak dulu masuk angin itu kenapa sih gitu. Ya, betul. Orang meriang masuk angin. Nah, kalau orang gelegean itu belum tentu masuk angin, ya belum tentu masuk angin. Kemudian orang yang mohon maaf ya kentut-kentut ya belum tentu itu masuk angin. Berarti ungkapan yang kurang tepat itu Pak Ustadz. Iya, masuk angin. Iya, tetapi ya sudahlah nggak apa-apa. Tetapi yang kentut-kentut itu memang Allah mengizinkan kentutnya agak lebih banyak kan seperti itu. Ya bisa itu disebabkan karena makanan bisa, tapi Allah mengizinkan bisa karena kalau umpamanya yang sering-sering saya amati itu kan saya makan itu kan sama tiap harinya gitu ya. Bener. Ya sama lah rata-rata itu. Bener ya Pak Ustadz. Kadang saya diizinkan bisa kentut oleh Allah Ta'ala, kadang tuh enggak. Nah itu kan menandakan bahwa makanan yang saya makan sama hampir setiap hari. Ada yang diizinkan kentut terus, ada yang kentutnya sangat jarang. Itu kan menandakan bukan dari masalah makanan. Itu saya ngujinya seperti itu. Dari masalah apa kebanyakan Pak Ustadz? Dari masalah Allah mengizinkan kentut kita aja sebenarnya. Makanya setiap kali selesai buang angin itu ya sudah disyukuri alhamdulillah karena memang Allah mengizinkan. Dan itu bukan masuk angin. Itu memang ada gas yang memang harus dikeluarkan. Istilahnya kalau orang kembung, perutnya kembung ya itu gas yang nggak bisa keluar. Sebenarnya insya Allah seperti itu. Nah masuk angin ini urusannya adalah dengan badan. Ya, ya dengan badan. Badan meriang dari mulai punggung atas sampai punggung bawah meriang. Jadi kalau kena angin dingin aja udah gerges gitu ya. Padahal yang nggak dingin-dingin amat. Siang ya gerges-gerges seperti itu masuk angin ya meriang. Nah insya Allah yang selama ini saya amati insya Allah itu disebabkan dari orang tersebut itu relatif jengkelnya itu setiap hari sering jengkel aja, khususnya dalam masalah keluarga. Kalau di punggung itu insya Allah hubungannya dengan keluarga, entah itu masalah pekerjaan sehari-hari, entah itu masalah anak, masalah antara suami dan istri itu di keluarga aja itu intinya. Sehingga itu kalau jengkel itu momennya istrinya ngerjain sesuatu nih, dia lihat nggak bisa, bukan begini loh caranya ngerjain begini, enggak ngerjain gitu kok nggak bisa. Betul. Awalnya itu tapi kalau itu dikerjakan setiap saat akhirnya ngejek istrinya, kemudian marah ini dan sebagainya. Itu yang akhirnya orang muslim, saya cerita tentang muslim karena kita muslim, orang muslim nggak sadar bahwa itu salah di hadapan Allah Ta'ala. Nah ujian yang dihadapi terhadap istri atau suaminya pada saat tersebut dia tidak lulus. Kalau dia ada kejengkelan, masuklah jin yang punya unsur itu panas masuk ke tubuh. Khususnya berhubungan dengan tulang punggung, kemudian di punggung, itu insya Allah seperti dia masuk di situ aja. Karena kebanyakan orang-orang muslim itu kalau melakukan kesalahan yang saya amati jarang yang tobat atau mohon ampun. Memang dia mohon ampun, istighfar, tapi di titik selesai sholat aja. Sholat pun banyak ustadz menceritakan kalau habis sholat berdoa istighfar itu dipergunakan, salah satunya adalah kalau dia salah dalam sholatnya, lalai dalam sholat lalai itu memang salah lah istilahnya.
atau kelewatan yang dia tidak sengaja. Istighfarnya seperti itu. Nah, jarang sekali istighfar itu fokus kepada persoalan dia sehari-hari. Marah kepada istri, jengkel kepada orang tua, jengkel kepada orang yang ngemudi mobil yang motong kita, kan gitu ya. Di jalanan. Dan itu di jalanan. Dan itu sangat jarang sekali orang muslim itu paham bahwa itu salah. Nah, itu tetap dikerjakan bertahun-tahun sehingga itu menjadi catatan oleh Allah Ta'ala itu suatu kesalahan. Nah, kejengkelan itu diibaratkan memang yang selama ini saya memperhatikan orang-orang yang masuk angin relatif mudah sekali jengkel. Berarti apakah itu salah kaprah sebenarnya? Bagaimana masuk angin itu kan jadi ya itu kan hanya ucapan aja. Tapi nah, nanti kalau ada orang itu tanya, wah masuk angin kok dari marah, nggak ada dalilnya. Ya cari aja dalilnya di Arab sana, memang sekolahnya ini cari aja nggak apa-apa. Memang nggak ada kalau saya jawab. Karena apa? Di sini adalah penelitiannya adalah penelitian memang secara visual, jadi secara apa namanya harfiah, bukan visual, maksud saya harfiah. Jadi diamati kenapa seperti ini. Nah, kalau dikerokin merah itu memang betul pada saat dia masuk angin, jin yang ada di kulit bagian punggung itu baru bergerak begini, bergetar, sehingga kulit yang ada di punggung itu kalau disentuh dengan barang luka itu pasti biasanya menandakan mudah sekali merah atau agak-agak kebiru-biruan merah. Ya, nah itu menandakan jin di situ itu bereaksi. Makanya kalau mamanya itu dikerokin kemudian sembuh, saya bukan persoalan sembuhnya aja. Ya Allah mengizinkan sembuh aja. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Iya, karena pada saat dikerokin juga kadang-kadang belum sembuh juga. Kan besok juga dikerokin lagi. Iya, gitu. Makanya setiap hari kadang-kadang itu. Atau memang kalau memang itu dikerokin dengan obat gosok, itu sebenarnya jinnya juga takut, dia bukan takut, kebauan obat gosok sebenarnya. Jadi dia nggak bereaksi, terus akhirnya diem dulu. Karena besoknya 2 hari lagi keluar lagi gitu, seperti itu. Jadi intinya bahwa masuk angin itu insya Allah disebabkan karena orangnya jengkel, sering jengkel. Kalau saya bilang marah, enggak menuju ke arah marah, kuat ya. Tapi hanya jengkel, dikit-dikit jengkel seperti itu. Khususnya dalam keluarga, khususnya ya, insya Allah seperti itu. Jadi bisa caranya gimana ya? Kalau memang itu kelihatan setiap hari kok meriang masuk angin, ya coba mohon ampun kepada siapa? Keluarga siapa? Ya bisa istri, bisa suami, bisa orang tua, bisa mertua. Minta ampun aja di situ. Nanti dites lagi, benar. Beberapa bulan setelah itu dites masuk anginan enggak. Karena selama ini yang saya amati setelah mohon ampun secara kontinu, enggak masuk angin dia. Dan belajar untuk tidak jengkel lagi, enggak. Walaupun itu tidak ada dalilnya di sana, enggak perlu dalil kalau masalah itu. Karena tobatnya sudah jelas, dalilnya ada dalam Quran. Kan sudah jelas. Persoalannya adalah karena kejengkelan dalam keluarga. Kejengkelan dalam keluarga tidak diajarkan oleh Rasul. Kan jelas sekali. Rasul tidak mengajarkan jengkel dalam keluarga, karena keluarga itu ujian yang harus dihadapin. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak nyaman dalam keluarga, hadapin aja. Kalau nggak bisa, serahin sama Allah. Kalau pasangannya ngeyel, ya didoain agar soleh atau soleha, seperti itu aja sebenarnya. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi gambaran. Jadi kalau tanya dalil, ya nggak akan ketemu. Ini meneliti, ini penelitian. Apa yang saya ceritakan ini adalah penelitian, insya Allah tidak akan keluar dari garis Quran dan Sunnah seperti itu. Makanya kenapa saya bisa cerita, oh masuk angin mah insya Allah tiap hari gampang jengkel, selesai.